Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Mari semua anak-anak hebat, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran tema 8, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi keunikan daerah tempat tinggalnya. 2. Siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. 3. Siswa dapat menyebutkan beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Anak-anak hebat, namaku adalah Siti. Aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya. Yang pertama ada Tugu Yogyakarta. Tugu Yogyakarta ini merupakan simbol dari kota Yogyakarta. Yang kedua ada tempat wisata Candi Prambanan. Tempat wisata Candi Prambanan ini terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Anak-anak hebat, yang selanjutnya ada upacara adat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu upacara adat Grebeg Maulud. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada saat perayaan bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di dalam upacara Grebeg Maulid ini biasanya dibawa iring-iringan berupa gunungan yang terdiri dari hasil bumi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Anak-anak hebat, selanjutnya ada transportasi unik yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta yang diberi nama dengan transportasi andong. Andong sendiri merupakan alat transportasi tradisional yang menggunakan kekuatan dari hewan kuda dan dikendarai oleh seorang kusir. Biasanya andong ini akan membawa para turis berkeliling mengelilingi daerah-daerah tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Nah, anak-anak hebat, dari beberapa foto yang diambil oleh Siti saat mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta,
Ada salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan, yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama cerita yang akan dibacakan oleh Bu Guru. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari Kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari Kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai Kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin tersebut, "Hari sudah pagi, kami harus pergi," teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya 999, kurang 1 candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah. "Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya, candi yang kau buat kurang 1. Bandung Bondowoso, kau tetap harus menepati janjimu," sahut Roro Jonggrang. "Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya,
Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi Candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Anak-anak hebat, cerita berjudul Roro Jonggrang tadi termasuk dalam cerita fiksi. Sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Baik, cerita fiksi adalah rekaan yang sengaja dikarang oleh pengarangnya. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi ini dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Anak-anak, dalam cerita fiksi berjudul Roro Jonggrang ini terdapat tokoh utama yaitu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Tokoh utama ini adalah tokoh yang sering muncul di cerita. Adapun tokoh tambahannya yaitu Bisumi, para dayang, dan pasukan jin. Nah, anak-anak hebat, perlu kalian ketahui, tokoh tambahan itu hanya muncul sesekali dalam cerita, hanya sebagai pelengkap cerita. Anak-anak hebat, Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Perhatikan gambar di atas. Siti melihat ada petugas kebersihan yang sedang mendorong dan menarik gerobak sampah. Ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu, apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Jelaskan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut sebagai gaya. Itu artinya kedua petugas kebersihan tersebut yang sedang menarik dan mendorong gerobak, mereka sedang melakukan gaya. Untuk memperjelasnya, anak-anak bisa melihat ada animasi video mengenai gambar seorang anak yang sedang mendorong meja. Anak yang sedang mendorong meja ini juga sedang melakukan gaya. Selain itu, juga ada seorang bapak yang sedang menarik gerobak. Bapak tersebut juga sedang melakukan apa yang disebut sebagai gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerak benda? Mari anak-anak yang hebat untuk melakukan percobaan berikut ini untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Anak-anak hebat, mari dengan temanmu atau dengan adikmu atau dengan orang tuamu di rumah, anak-anak melakukan percobaan menendang dan menghentikan bola. Langkah kegiatannya adalah sebagai berikut. 1. Siapkan sebuah bola sepak. 2. Lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu atau saudaramu di rumah. Yang ketiga, letakkan bola di lantai. 4. Tendang bola ke arah temanmu.
Tapi perlu anak-anak hebat ketahui, menendang bolanya itu tidak boleh terlalu keras ya. Yang kelima, minta temanmu menghentikan gerakan bola tersebut. Anak-anak sudah melakukan praktek tersebut ya. Coba anak-anak perhatikan, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan. Bola yang ditendang akan mengalami perubahan dari diam menjadi bergerak. Selanjutnya, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan. Bola yang dihentikan akan mengalami perubahan dari bergerak menjadi diam. Selanjutnya, anak-anak hebat, kamu menggerakkan bola dengan gaya, sementara temanmu juga menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Ya, bagus. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Anak-anak hebatku yang guru sayangi, selain percobaan menendang dan menangkap bola, anak-anak juga bisa melakukan percobaan menarik mobil mainan, menarik dan mendorong meja, dan yang lain-lainnya. Dari beberapa kegiatan tersebut, semuanya disebut sebagai gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 1. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Tadi contohnya ketika anak-anak melakukan percobaan menendang bola. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Anak-anak tadi bisa melihat saat anak-anak melakukan kegiatan menangkap bola. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Ini bisa anak-anak praktekkan melalui percobaan menarik mobil mainan yang ditarik dengan seutas tali. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, ini juga anak-anak bisa mempraktekannya saat anak-anak bermain mobil mainan yang ditarik dengan tali, di mana mobil tersebut berjalan lurus ke depan, lalu belok ke arah mobil mainan kembali lagi. Nah, itu contoh beberapa pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran pada pertemuan kali ini pada tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 mengenai keunikan daerah tempat tinggalku, yang mana tadi Bu Guru sudah menjelaskan mengenai salah satu keunikan dari tempat wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, beserta materi tentang gaya, yaitu gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak. Demikian tadi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya.
Dan nanti jangan lupa akan Bu Guru bagikan link penilaian tertulis pada hari ini. Selamat belajar dan selamat menjalankan aktivitas yang lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.